Halo viewers, balik lagi bareng saya Oscar Haris di Kacamata News. Lebih dari satu pekan ini, kita dibuat geram dengan kasus penganiayaan yang berujung kematian terhadap seorang wanita di Surabaya, Jawa Timur. Korbannya single parent berusia 29 tahun dan memiliki satu anak, sementara pelakunya pacar korban sendiri berusia 31 tahun yang ternyata anak anggota DPR RI. Jelas, kasus ini pun berujung kepada karir bapaknya yang akhirnya dinonaktifkan dari keanggotaan DPR RI. Nah, belakangan ini ada informasi bahwa ada orang suruhan dari pihak keluarga pelaku yang mendatangi keluarga korban untuk memberikan uang damai. Nah, ini kira-kira bagaimana respon dari keluarga korban? Dan yang paling penting, seperti apa jerat hukum terhadap pelaku? Ini dia, Kacamata News. Lagi-lagi anak pejabat bikin ulah. Minggu lalu beredar video dan juga foto yang memperlihatkan seorang wanita yang sudah tergeletak di tempat parkir Mall Landmark, Surabaya, Jawa Timur. Di badannya itu ada bekas ban mobil. Nah, singkat cerita, wanita yang teridentifikasi bernama Dini Sera Afrianti ini nyawanya nggak tertolong. Ternyata dia baru aja dianiaya oleh pacarnya yang bernama Gregorius Ronald Tanur. Ya, jadi kronologi singkatnya, pelaku dan korban ini sebelumnya karaokean dulu di Black Hole KTV Mall Landmark. Lalu setelah selesai dari karaokean, mereka berjalan menuju tempat parkir dalam keadaan mabuk. Dan sudah terlibat cekcok sebelumnya antara pelaku dan korban. Sampai akhirnya pelaku ini tega memukul kepala korban menggunakan botol tequila sebanyak 2 kali. Dan juga menendang korban. Bahkan yang lebih parahnya lagi, di tempat parkir, seakan masih merasa belum puas, pelaku ini tega melindas korban dengan mobil sampai terseret 5 meter. Nah, korban yang sudah terkulai lemas, tergeletak tidak berdaya di tempat parkir, lalu ditemukan oleh petugas keamanan mall. Lalu kemudian pelaku balik lagi dan mengangkat korban menuju apartemen. Di dalam video, pelaku begitu panik karena korban tidak merespon meskipun sudah diberikan nafas buatan. Dan pelaku juga tampak menangis ketika korban dibawa ke rumah sakit. Gak lama kemudian, korban dinyatakan meninggal dunia. Setelah diselidiki oleh polisi, akhirnya Gregorius Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka. Tapi yang bikin publik bertanya-tanya, kenapa tersangka cuma dijerat pasal penganiayaan, yaitu 351 ayat 3 dengan hukuman 12 tahun penjara. Padahal pelaku ini kan sudah menganiaya korban sampai meninggal dunia. Nah, dari pertanyaan itu muncullah dugaan, jangan-jangan ini dipengaruhi oleh ayahnya tersangka yang ternyata anggota DPR RI bernama Edward Tanur. Nah, kita nggak usah bahas lah ya dia dari partai mana, karena ini cukup sensitif di tahun politik seperti ini. Nah, buat kalian yang penasaran, mungkin sebaiknya langsung browsing aja. Karena toh juga bukan Edward Tanur yang salah, tapi ini anaknya yang bikin ulah. Tapi gara-gara ulah anaknya ini, Edward Tanur akhirnya dinonaktifkan dari anggota DPR RI. Dia pun mengucapkan bela sungkawa dan meminta maaf kepada keluarga korban. Belakangan, informasinya ada orang suruhan dari keluarga tersangka yang mendatangi keluarga korban untuk memberikan uang damai. Keluarga korban pun dengan tegas menolak uang damai tersebut. Satu ini sama beda komisi, satu gitu. Komisi sama ayahnya Ronald ini nyuruh ke dia, katanya datengin rumah kita biar dikasih santunan tanpa sepengetahuan Saya sebagai orang yang sayang sama Dini, saya sangat menolak apapun itu dari keluarga tersangka, dan saya ingin tersangka dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Ya, sekarang kita balik lagi ke pasal yang menjerat tersangka Gregorius Ronald Tanur. Kalau sebelumnya polisi itu kan menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan karena masih mencari fakta baru dulu. Tapi setelah itu polisi menggelar rekonstruksi dengan 60 adegan yang diperagakan oleh tersangka, mulai dari tempat karaoke, tempat parkir, apartemen, sampai ke rumah sakit. Akhirnya polisi menemukan fakta baru dan mengubah pasal yang menjerat Gregorius Ronald Tanur dari penganiayaan ke pembunuhan, yaitu pasal 338. Ya, tentunya kita harapkan semoga kasus ini bisa diproses seadil-adilnya, nggak ada pandang bulu dan nggak ada juga intervensi.
Ya demikian dulu viewers untuk pembahasan kita kali ini. Saya Oscar Haris. Sampai jumpa.